Assalamualaikum, balik lagi ke channel aku. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jadi di video kali ini aku bakal cerita mengenai pengalaman aku menjadi konten kreator di Facebook, baik susah maupun senangnya. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, sedikit cerita mengenai awal-awal ya daftar menjadi kreator Facebook ini. Sebenarnya mulai banyak gitu ya video-video berseliweran di beranda gitu mengenai menjadi konten kreator di Facebook, atau Facebook kita itu bisa menghasilkan uang dari dengan menjadi mode profesional gitu. Nah, itu apa aja sih yang bisa dimonetisasi di Facebook? Jadi yang bisa dimonetisasi di Facebook itu ada monetisasi bintang. Yang pertama kali kita dapat itu monetisasi bintang, kemudian iklan in-stream, lalu iklan reel, dan juga bonus. Nah, untuk aku sendiri saat ini yang udah yang kurang gitu, yang belum terbuka itu adalah si iklan reel gitu. Terus kemudian juga untuk di Facebook Pro aku itu gak ada fitur langganan, tapi di fanspage aku atau di halaman aku itu udah terbuka monetisasi untuk langganan gitu. Oh ya, satu lagi tambahan, kalau di halaman itu kita bisa juga monetisasi live. Nah, akhirnya berawal dari situ aku mulai tertarik gitu loh untuk mencoba, bisa nggak ya aku jadi kreator di Facebook gitu. Nah ya, berbekal dari tutorial gitu aku mulai mengganti profil aku menjadi Facebook profesional kayak gitu. Nah, terus kemudian mulailah gitu ya. Ternyata ketika kita mengubah Facebook kita menjadi Facebook Pro, itu teman-teman kita itu otomatis akan menjadi pengikut gitu ya. Nah, singkat cerita akhirnya aku mulai rajin-rajin upload di situ dan akhirnya terpenuhi jam tayang. Jadi yang pertama terbuka itu adalah di Facebook aku itu fitur bintang. Kemudian setelah itu yang terbuka itu adalah fitur iklan in-stream. Jadi karena sering upload ya, itu jam tayangnya terpenuhi. Nah, juga sering live gitu. Jadi untuk yang masuk jam tayang di Facebook itu apa aja? Yang pertama dari reel, terus yang kedua dari live streaming, kemudian yang ketiga adalah dari video panjang. Nah, setelah itu aku diterima untuk iklan in-stream, termasuknya cepet juga. Waktu itu kalau nggak salah nggak nyampe 3 hari ya, sekitar 2 harian daftar, lalu sudah diterima menjadi partner iklan ini. Terus begitu udah dicoba, udah keterima iklan in-stream, nah masuklah kita ke monetisasi. Justru menurut aku tantangan terbesar di FB Pro itu ketika kita sudah monetisasi gitu ya, karena kan ternyata dolarnya ya segitu aja gitu. Karena menurut aku, kalau aku ya kan, setiap orang tuh beda-beda gitu ya. Pengalaman aku kemarin tuh ternyata hasilnya lebih besar di YouTube gitu, kayak lebih stabil gitu ya. Aku berbulan-bulan nggak upload gitu kan, tapi kayak hasilnya itu tetap stabil gitu ya. Ada turun gitu, cuma nggak yang signifikan banget gitu kan. Jadi walaupun video aku lama gitu, itu tetap bisa menghasilkan. Sedangkan kalau di Facebook Pro itu kayaknya harus kayak aku tuh kayak harus selalu bikin video baru gitu. Jadi ketika video lama aku tuh kayak nggak naik gitu loh, kayak nggak ada ininya gitu loh. Jadi harus dolar itu berasal dari video baru. Sedangkan kalau di YouTube itu video lama pun masih tetap bisa menghasilkan. Terus yang kedua nggak enaknya tuh interaksi gitu. Jadi kita tuh harus rajin-rajin interaksi gitu ke sesama teman kita kreator. Kita juga nggak enak ya, maksudnya teman-teman interaksi kita terus kita nggak bales gitu kan, juga nggak enak gitu ya. Nah, interaksi itu kan lumayan memakan waktu gitu ya, apalagi untuk kayak aku nih misalnya seharian full kerja gitu. Nah, kalau aku biasanya interaksinya itu di pagi
pagi hari gitu ya, biasanya aku posting terus aku interaksi ke teman-teman. Nanti biasanya yang full nanti kan ada komen-komen masuk kayak gitu, terus gantian interaksinya itu di malam hari, ngebagi waktunya gitu. Karena kalau di Facebook itu kalau kita nggak interaksi, nggak ganti-gantian gitu, pasti di dashboard kita tuh merah gitu, jangkauannya tuh pasti turun kayak gitu. Nah itu tuh kadang-kadang mungkin yang bikin teman-teman di Facebook Pro itu mengeluh gitu, karena memang ya dashboard merah dan lain-lain kayak gitu. Terus yang ketiga itu dia itu peraturannya itu selalu update, tapi apa ya, kayak nggak ada yang peraturan jelas gitu kayak di dashboard kita gitu. Kalau kita di YouTube kan kita dashboardnya jelas nih, misalnya ada peringatan atau apa gitu ya. Nah kalau di situ tuh kadang tuh masih kita tuh harus bertanya-tanya gitu, perasaan nggak ada notifikasi gitu ya di dashboard kita, terus tiba-tiba apa kayak kena pelanggaran, terus pokoknya tuh peraturannya menurut aku sih kurang sedikit jelas gitu. Kayak waktu itu aku juga pernah nggak kenapa-napa, terus tiba-tiba tuh nggak ada notif gitu ya, karena kan kita bisa cek di kotak masuk itu nggak ada notif. Di profil pun profil aku direkomendasikan, tapi iklan aku itu bener-bener nol, nggak bisa. Jadi aku upload video panjang gitu kan, video untuk in-stream, tapi nggak ada dolarnya, dan itu membuat aku bertanya-tanya, ini gimana, masa sih dari sekian ribu penayangan nggak ada satupun yang nyangkut gitu, barang 0,01 dolar pun itu nggak ada gitu. Jadi aku tuh kayak bingung gitu dengan peraturan di situ tuh sebenarnya tuh kayak apa dan bagaimana gitu kan. Kan itu juga waktu itu aku tuh pernah kayak gitu. Terus kemudian udah lama tuh aku nggak upload ya, terus aku iseng-iseng upload, itu kayak tiba-tiba langsung dimonetisasi lagi kayak gitu ya, ada dolarnya lagi. Terus tiba-tiba selang 1 minggu kemudian atau gimana gitu ya, udah jalan berapa konten, tiba-tiba nol lagi, dan itu tuh aku nyari jawaban tuh nggak dapet, makanya aku tuh suka bingung. Terus selanjutnya ini ya, yang terakhir mungkin agak baru-baru ini gitu ya, yang agak aneh gitu, itu tuh reel aku nggak muncul di profil. Terus jadi aku nggak bisa ngecek berapa banyak orang yang udah nge-view reel aku. Terus juga nggak ada komen sama sekali. Sebelumnya tuh kayak gitu, tapi masih ada komen masuk dari teman-teman aku, berarti masih muncul di beranda mereka. Tapi kemudian pas kesini sama sekali nggak ada, dan aku nggak tahu itu real itu. Tapi ketika aku upload, dia sukses terupload gitu ya, dan dari situ aku udah kayak kayaknya udah nggak mau mencari tahu. Jadi di situ sih aku alhamdulillah juga udah kebuka fitur bonus ya. Jadi sekarang tuh aku kayak lebih ke upload foto untuk dapat dolar dari si fitur bonus. Terlepas dari kendala-kendala yang pengalaman yang aku alami ya, aku juga ngeliat juga teman-teman yang banyak banget yang pada sukses di Facebook gitu kan, yang pada dapet dolar banyak banget karena ikan reelnya terbuka gitu ya. Katanya sih beberapa orang tuh lebih hasilnya tuh lebih banyak dari iklan reel dibandingkan dari iklan in-stream. Terus ada juga yang dapat satu foto itu bisa sampai ratusan dolar. Itu aku juga pernah, kan di Facebook itu banyak grup-grup, aku juga pernah lihat ada temen yang dia dapat dari satu foto doang itu berapa ratus dolar kayak gitu. Jadi sebenarnya sih ya kembali lagi ke rezeki gitu. Cuma aku udah nyoba gitu beberapa cara gitu, tapi aku belum. Tapi juga maksudnya tuh nggak ada salahnya kita coba gitu. Tapi aku lebih kayak mau fokus ke satu aja. Yang jelas dari kayak di Facebook sama di YouTube, kalau aku sendiri hasilnya yang lebih kelihatan itu di YouTube. Jadi kalau teman-teman misalnya merasa di Facebook lebih bagus ya nggak apa-apa, fokus aja gitu Kak. Tapi kalau bisa kita bikin di mana-mana aja dimasukin gitu, entah itu video atau foto gitu. Sekian video aku mengenai pengalaman menjadi konten kreator di Facebook. Mungkin aku belum berhasil dan mungkin banyak teman-teman sana berhasil, bahkan aku pernah lihat orang yang dapet
puluhan juta cuma dari live aja, dari gift kayak gitu ya, dari orang yang ngirim bintang. Kalau aku sih selama ini juga ada, cuma mungkin hasilnya belum sebesar itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.